sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Kita ingin Pancasila ini menjadi ideologi yang bekerja, sehingga harus kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya slogan, bukan hanya hafalan seperti tadi disampaikan oleh Bu Mega. Tapi nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus menjadi panduan, harus menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa dalam karya nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Peristian. Tadi kita sudah dibuka dengan pidato Bung Karno yang begitu menggetarkan, mengatakan dan mengingatkan kepada kita semua, Pancasila itu adalah dasar falsafah bangsa ini yang selalu dinamis. Kami malam ini mengambil tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Presiden Jokowi tadi juga sudah kami cuplik mengatakan bahwa dalam konteks saat ini pandemi itu menjadi peluang justru menguji solidaritas, menguji gotong royong, menjadi nilai-nilai dari Pancasila. Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada dua narasumber yang bergabung secara virtual. Saya sapa terlebih dahulu. Ada Insinyur Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mas Hasto, selamat malam. Terima kasih sudah join di Forum Peristian. Kemudian sudah tampak di layar kaca ada Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Dr. Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum, Pak Amir Syah. Selamat malam. Selamat malam. Nah, saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri di studio Forum Peristian. Saya akan undang dengan hormat Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Andus Karyono. Selamat malam. Selamat Pak malam. Karyono, silakan duduk. Terima kasih. Ini tadi sudah kami tayangkan bagaimana Pancasila disebutkan oleh Bung Karno sebagai falsafah hidup, dasar hidup bangsa Indonesia, penyelenggaraan negara kita yang selalu hidup. Kami sebelum kita berbincang, kami juga akan tayangkan kepada Anda. Ini kami cuplik Wakil Kepala BPIP, Insinyur Profesor Haryono yang mengatakan dan menggambarkan bagaimana Pancasila itu sebagai dalam bahasa Belanda ya, Bung Karno mengatakan listen, bintang pemandu yang selalu dinamis. Kita dengarkan berikut ini. Pancasila sebagai sebuah dasar negara itu mampu mempersatukan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Itulah yang sering disebut sebagai meja statis. Tapi Pancasila juga sebagai legstar dinamis, yaitu bintang penuntun yang bisa memberikan orientasi bangsa Indonesia, membangun dirinya dan memajukan bangsanya ke depan. Dan sebagai uraian sila-sila dari 5 Pancasila itu memiliki komitmen kesesuaian antara sila yang 1 sampai dengan sila yang kelima, bahwa nasionalisme Indonesia hanya bisa tumbuh di dalam Taman Sari Internasional. Keadilan sosial tidak hanya untuk sekelompok orang, sekelompok golongan, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kita ulangi Pak Karyono supaya kita sama, kita serempak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yeah. Pak Karyono, tadi Presiden Jokowi mengingatkan jangan sampai hanya hafalan, jangan sampai hanya kalau saya generasi muda hanya cukup menghafalkan salam Pancasila saja, tapi tidak kemudian menghikmati nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan keseharian kami sebagai generasi muda bangsa Indonesia. BPIP selama ini sebagai lembaga yang diberikan kewenangan tugas untuk membina, karena sebagai seperti nomenklaturnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, seperti apa
langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menginternalisasi, membumikan Pancasila? Baik, terima kasih. Sebelum saya sampaikan, saya menyapa senior kami dulu. Ada Pak Asto, selamat malam, dan juga Pak Amir Syah Tambunan, selamat malam, dan pemirsa seluruh Indonesia, selamat malam. Siap. Terkait dengan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh BPIP, di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 itu ada mandat. Mandat yang pertama yaitu garis besar haluan ideologi Pancasila, kemudian ada kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, kemudian satu lagi terkait dengan peta jalan. Itu yang langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan, semua ketiga-tiganya sudah dilakukan paralel. Sudah paralel, kemudian juga dalam implementasinya sebetulnya tidak harus ada kata Pancasila, tapi kalau pola perilakunya itu sudah menjadi ketauladanan, sudah menjadi kebenaran dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat menjadi nyaman, itu sebetulnya sudah Pancasila banget. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo, juga oleh Bung Karno tadi, yang intinya bahwa Pancasila itu tidak hanya hafalan tetapi terimplementasi dengan mudah. Kami contohkan apa yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo misalnya. Menyamakan harga bensin yang ada di pucuk gunung dengan di ibu kota, itu sudah Pancasila banget. Keadilan ya, keadilan iya, sosial. keadilan. Begitu juga membuat istilahnya jalan nyaman di batas negara dengan di kota sama, itu juga sudah Pancasila banget. Itu apa namanya perwujudan konkretisasi dari pengejawantahan dari nilai-nilai dalam Pancasila, termasuk juga dalam kehidupan beragama, kehidupan berdemokrasi. Persis. Kami coba mengumpulkan data, kami coba tunjukkan kepada Anda bagaimana tingkat toleransi kita sebagai bangsa Indonesia ternyata tinggi dari tahun ke tahun, itu terus naik. Kami coba tunjukkan termasuk juga indeks demokrasi kita. Kami tunjukkan kepada Anda, Pak Karyono, kami juga sudah kumpulkan sebenarnya untuk mengingatkan, wah luar biasa ya, di atas 70%. Kami coba tampilkan nanti di atas, nah ini indeks kerukunan umat beragama, Pak Karyono bisa lihat 2019, saya yakin sih Pak Karyono sudah terus menerus dapat data ini. Tapi ini jadi luar biasa buat kami, wah ternyata 2019 73,83, kemudian 2020 naik ya 74,22, dan di tengah hempasan pandemi COVID-19 kita terus naik menuju ke angka 74%. Kita lihat indeks demokrasi Indonesia nih. Indeks demokrasi Indonesia 2019 47,92, 2020 agak menurun begitu ya. Indeks demokrasi Indonesia di bawah 50% nih. Tampaknya saya tepat nanya ini ke Mas Hasto. Mas Hasto, indeks demokrasi kita masih di bawah 50%. Mas Hasto sebagai salah satu sekretaris jenderal dari partai yang memberikan warna, yang mencetak begitu banyak wakil rakyat, kepala daerah, bahkan presiden, seperti apa kontribusi partai ke tokoh-tokoh politik untuk bisa tadi setidaknya bisa meningkatkan indeks demokrasi kita sebagai bagian dari nilai Pancasila? Terima kasih Fritz. Jadi memang pasca penandatanganan letter of intent yang oleh Pak Harto terjadi perubahan sistem politik secara luar biasa dengan apa yang disebut sebagai global reproduction of American politics yang merubah kultur dan watak demokrasi Indonesia dari musyawarah menjadi demokrasi liberal melalui pemilihan secara langsung. Nah, dampaknya terjadi kontestasi kekuasaan secara luar biasa dengan one man, one vote, one values, dan itulah yang kemudian diukur sebagai bagian dari indeks demokrasi kita di dalam pertarungan kekuasaan, di dalam upaya-upaya untuk terciptanya check and balances antar lembaga-lembaga negara. Dalam perspektif itu kita melihat memang kualitas demokrasi kita dalam praktek itu berbeda dengan demokrasi yang diharapkan oleh para pendiri bangsa yang seharusnya didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Unsur-unsur kebebasan pers, kemudian hak berserikat,
dan berpendapat serta hak berkumpul dan menyuarakan berbagai gagasan-gagasan, Indonesia sudah dikenal sebagai negara yang begitu bebas. Bahkan kebebasannya itu seringkali menabrak berbagai ketentuan tentang tradisi kita sebagai orang Timur yang seharusnya mengedepankan di dalam demokrasi itu tentang pentingnya tata krama. Tapi apapun dari turunnya indeks demokrasi tersebut menjadi bahan otokritik bagi partai politik termasuk PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas demokrasinya agar demokrasi tidak hanya hidup dalam ranah politik tetapi dalam ranah ekonomi, demokrasi yang berkeadilan sosial, demokrasi yang menampilkan watak kesejatiannya untuk rakyat. Itulah yang harus menjadi PR kita bersama dan sayangnya saat ini sedang pandemi sehingga perubahan undang-undang politik, undang-undang yang mencoba untuk melakukan koreksi agar demokrasi kembali dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dalam perwakilan itu kami tunda terlebih dahulu sambil menunggu skala prioritas di dalam perbaikan perekonomian rakyat akibat dampak pandemi tersebut. Jadi intinya dengan indeks tersebut kami terus melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan agar kualitas demokrasi bisa ditingkatkan. Itu proses yang terus berjalan. Tadi juga kami tampilkan bagaimana indeks kerukunan umat beragama di Indonesia begitu tinggi, kita syukuri. Iya, ada riak-riak di media sosial, ada influencer, ada mereka yang punya daya pengaruh ya, Pak Karyono, tapi kemudian memberikan narasi yang, waduh kok malah memecah belah bangsa. Pak Amir Syah melihatnya seperti apa? Luar biasa, di data 74% ya di tahun 2021 ini tingkat kerukunan antar umat beragama. Ya, terima kasih Pak Fis, Mas Hasto, Mas Karjono. Siap, Bapak. Secara umum saya menyampaikan dua hal ya. Pertama, bahwa Pancasila seperti yang sudah kita pahami dalam 5 sila itu, pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini secara kognitif, secara afektif dan psikomotorik harus sejalan seimbang. Mengapa? Karena Pancasila itu tidak sekedar dipahami, tetapi harus diinternalisasikan dalam pikiran, hati, perilaku kita, sehingga mudah diimplementasikan. Implementasikan dalam bentuk yang kedua adalah dalam bentuk yang empirik. Nah, secara empirik, tadi dua contoh yang disebutkan, indeks demokrasi dan kerukunan kita, memang menurut hemat saya belum equal ya, belum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pahami tadi. Mengapa? Karena banyak faktor. Pertama, seperti kata Pak Karjono itu, bahwa keteladanan memang penting kita lakukan. Keteladanan mulai dari pemimpin negara, elit politik, sampai kepada semua lini di tokoh-tokoh masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita harus memperbanyak tuntunan, bukan tontonan di TV yang apalagi buzzer-buzzer yang kerjaannya menyebarkan hoax, fitnah, adu domba. Nah, ini sangat kita sayangkan. Nah, di negara Pancasila yang tadi kita pahami agar kita memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, oleh karena itu saya ingin menekankan dalam dialog ini agar Pancasila ini mampu mempersatukan semua kekuatan bangsa, semua komponen bangsa. Maka pertama yang harus kita tekankan adalah tingkat kemampuan kita untuk mensyukuri bahwa bangsa ini sebenarnya sudah bersatu ya, dari berbagai kekuatan suku bangsa agama. Cobalah lihat negara-negara di berbagai belahan terjadi konflik ya. Nah, karena itu tinggal sekarang pertanyaannya bagaimana kita ya meningkatkan indeks demokrasi kita supaya apa? Supaya demokrasi yang kita yakini dari oleh dan untuk rakyat maka dilakukan dengan cara yang apa itu namanya ya
yang bil hikmah itu, ya sesuai dengan nilai-nilai sila keempat itu. Jadi dialog harus kita perbanyak. Jadi kalau misalnya pemerintah dikritik, ya, pemerintah dikritik untuk perbaikan, ya pemerintah harus menerima dengan baik, jangan a priori, kan begitu Mas Hasto ya. Nah, begitu juga aparat birokrat kita, kalau kita kasih masukan perbaikan supaya peta jalan pendidikan itu berjalan baik, ya, nah kemudian ya harus disikapi dengan arif dan bijak. Sehingga apa? Sehingga terjadi hubungan, ya, komunikasi yang baik. Tadi indeksnya kemudian meningkat, kerukunan kita meningkat, sehingga kita berbangsa bernegara ini betul-betul merasa aman, nyaman. Karena apa? Karena Pancasila ini kan sesungguhnya kita gali dari nilai-nilai, norma-norma kebersamaan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu, Mbak Kris. Baik, itu Bung Karno selalu kita ingat betul bagaimana dalam banyak kesempatan Bung Karno mengatakan itu tidak diciptakan Pancasila itu, tapi ditemukan dalam nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, begitu digali oleh Bung Karno. Tapi di masa sekarang, Pak Karyono, ada media sosial seperti pintu yang terbuka lebar, semuanya kemudian bisa masuk, termasuk mungkin ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, bagaimana kita semua bisa menyiapkan atau mengantisipasi ini? Nanti kami akan lanjutkan perbincangan terkait hal ini sesaat lagi di Forum Hristia.